Bayangkan, di sebuah sudut dunia yang sunyi, di antara jutaan manusia yang sibuk mengejar dunia, ada seseorang yang tidak dikenal siapapun. Tidak ada yang menunggu kedatangannya. Tidak ada yang menyebut namanya dengan kagum. Tidak ada yang memintanya bicara di atas mimbar. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya jabatan, tidak punya pengikut, tidak punya gelar agama, tidak terlihat istimewa. Dia berjalan di bumi seperti orang biasa, makan seperti orang biasa, hidup seperti orang biasa. Dan mungkin, jika kamu bertemu dengannya di jalan, kamu tidak akan menoleh dua kali. Kamu mungkin tidak akan mengingat wajahnya, karena tidak ada yang tampak luar biasa darinya. Tapi, ada satu rahasia yang tidak diketahui manusia. Sebuah rahasia yang membuat langit mengenalnya. Namanya disebut di langit, bukan oleh manusia, bukan oleh pengikut, bukan oleh dunia, tapi oleh Allah. Allah menyebut namanya. Allah mencintainya. Allah menjaganya. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang di sekitarnya bahkan tidak tahu bahwa dia adalah wali Allah. Inilah kenyataan yang sering tidak disadari manusia. Kita hidup di dunia dengan ukuran-ukuran yang kita buat sendiri. Kita mengira wali Allah harus terkenal, harus dikenal banyak orang, harus punya ribuan pengikut, harus punya gelar, harus berdiri di atas mimbar, harus dihormati, harus dikagumi. Tapi, bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika wali Allah justru yang paling tidak terlihat? Bagaimana jika wali Allah justru yang paling sering diabaikan? Karena Allah sering menyembunyikan kekasihnya di balik kesederhanaan, di balik kehidupan biasa, di balik wajah yang tidak dikenal. Mungkin dia adalah orang yang pernah duduk di sampingmu tanpa kamu sadari. Mungkin dia adalah orang yang pernah kamu abaikan tanpa kamu pedulikan. Mungkin dia adalah orang yang pernah kamu remehkan tanpa kamu pikirkan. Dia bisa jadi tetanggamu yang hidup sederhana. Dia bisa jadi orang miskin yang berjalan dengan pakaian sederhana. Dia bisa jadi seseorang yang dunia anggap tidak penting. Tapi langit tidak pernah menganggapnya tidak penting. Langit mengenalnya, langit mencintainya, langit menjaganya. Dan sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana jika wali Allah hidup di dekatmu, tapi kamu tidak pernah menyadarinya? Bagaimana jika selama ini kamu pernah meremehkan seseorang yang justru sangat dicintai Allah? Bagaimana jika seseorang yang dunia abaikan justru memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membangunkan hatimu. Karena kebenarannya adalah, kedudukan di sisi Allah tidak ditentukan oleh apa yang manusia lihat, tidak ditentukan oleh popularitas, tidak ditentukan oleh pujian, tidak ditentukan oleh penampilan, tapi ditentukan oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang sunyi, yaitu hati. Dan dalam video ini, kita akan membuka sebuah rahasia besar. Rahasia yang jarang dibicarakan, rahasia yang bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Rahasia tentang siapa sebenarnya wali Allah, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka dicintai Allah, dan mengapa seringkali mereka justru tidak dikenal manusia. Mungkin setelah video ini, kamu tidak akan lagi memandang orang lain dengan cara yang sama. Mungkin setelah video ini, kamu akan lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, Allah sedang melihat hatimu saat ini. Dan mungkin sekarang, kamu mulai mengerti bahwa yang membuat seseorang mulia di sisi Allah bukan apa yang terlihat oleh mata manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di dalam dada, yaitu hatinya.
Wali Allah hidup di dunia sama seperti manusia lainnya. Mereka bangun di pagi hari, mereka bekerja, mereka makan, mereka berjalan di pasar, mereka berbicara dengan orang lain, mereka tersenyum, dan dari luar tidak ada yang terlihat berbeda. Tidak ada cahaya yang terlihat di wajah mereka. Tidak ada tanda khusus yang bisa dikenali manusia. Semua tampak biasa saja. Tapi ada satu perbedaan besar yang tidak bisa dilihat mata. Hati mereka tidak terikat pada dunia. Tubuh mereka ada di bumi, tapi hati mereka selalu menghadap Allah. Mereka bekerja, tapi bukan dunia yang mereka kejar. Mereka mencari rizki, tapi bukan rizki yang mereka cintai. Mereka memiliki sesuatu, tapi mereka tidak dimiliki oleh sesuatu itu. Dunia ada di tangan mereka, tapi tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Inilah rahasia pertama. Rahasia yang sunyi, rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang mungkin sedang Allah tanamkan di dalam hatimu. Banyak manusia hidup dengan hati yang terikat pada dunia. Ketika dipuji, hatinya berbunga-bunga. Ketika dihargai, hatinya merasa tinggi. Ketika diakui, hatinya merasa berarti. Tapi ketika diabaikan, hatinya hancur. Ketika diremehkan, hatinya terluka. Ketika kehilangan, hatinya kosong, karena hatinya bergantung pada dunia. Tapi tidak dengan wali Allah. Mereka tidak hidup untuk pujian. Mereka tidak hidup untuk pengakuan. Mereka tidak hidup untuk penghormatan. Jika manusia memuji mereka, hati mereka tetap tenang. Jika manusia melupakan mereka, hati mereka tetap tenang. Jika manusia meremehkan mereka, hati mereka tetap tenang. Karena kebahagiaan mereka tidak berasal dari manusia. Kebahagiaan mereka berasal dari Allah. Mereka tidak membutuhkan dunia untuk merasa berharga. Karena mereka tahu nilai mereka tidak ditentukan oleh manusia. Nilai mereka ditentukan oleh Allah. Dan inilah yang membuat mereka begitu kuat. Ketika dunia datang kepada mereka, mereka tidak menjadi sombong. Ketika rizki datang, mereka tidak menjadi tinggi hati. Ketika kehidupan memberi mereka kemudahan, mereka tidak lupa diri. Karena mereka tahu semua itu hanya titipan. Dan ketika dunia pergi dari mereka, mereka tidak hancur. Ketika rizki sedikit, mereka tidak putus asa. Ketika kehidupan menjadi sulit, mereka tidak kehilangan arah. Karena mereka tidak pernah bergantung pada dunia sejak awal. Mereka bergantung pada Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bayangkan ketenangan itu. Bayangkan kedamaian itu. Ketika dunia tidak lagi menguasai hatimu, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkanmu. Karena sumber kekuatanmu bukan dunia, tapi Allah. Inilah kekuatan batin wali Allah. Kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Kekuatan yang membuat mereka tetap tenang saat dunia kacau. Tetap damai saat hidup tidak mudah. Tetap kuat saat tidak ada siapapun. Karena hati mereka sudah menemukan tempat pulang. Dan ketika hati tidak lagi dipenuhi dunia, Allah mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu kedekatan. Kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kedekatan yang membuat hati selalu merasa cukup, meskipun dunia tidak memberi apa-apa. Inilah rahasia pertama. Rahasia yang sunyi, rahasia yang tersembunyi, rahasia yang mungkin sedang Allah tanamkan di dalam hatimu. Dan ketika hati mereka tidak lagi terikat pada dunia, terjadi sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang tidak terlihat manusia,
sesuatu yang hanya terjadi dalam kesunyian, yaitu mereka menjadi dekat dengan Allah. Bukan di depan banyak orang, bukan di tempat yang ramai, tapi di saat mereka sendirian, di saat dunia tertidur, di saat tidak ada yang melihat, di saat tidak ada yang mendengar. Disitulah hubungan paling dalam itu terjadi. Wali Allah mencintai kesendirian, bukan karena mereka membenci manusia, tapi karena di dalam kesendirian mereka menemukan Allah. Ada malam-malam di mana mereka terbangun, bukan karena suara, bukan karena gangguan, tapi karena hati mereka merindukan Allah. Mereka duduk dalam diam, dalam gelap, dalam sunyi, lalu mereka berdoa, tidak keras, tidak panjang, tapi tulus, sangat tulus. Dan terkadang air mata jatuh berlahan. Tidak ada yang melihat air mata itu, tidak ada yang mendengar tangisan itu, tidak ada yang tahu luka yang mereka simpan, tidak ada yang tahu rindu yang mereka rasakan. Semua terjadi hanya antara mereka dan Allah. Inilah rahasia yang tidak diketahui manusia. Di siang hari, mereka terlihat biasa saja. Mereka tersenyum, mereka berbicara, mereka menjalani hidup seperti yang lain. Tidak ada yang menyangka bahwa di malam hari, hati mereka menangis di hadapan Allah. Mereka tidak pernah merasa perlu menunjukkan ibadah mereka. Mereka tidak pernah merasa perlu dilihat manusia, karena bagi mereka, dilihat Allah sudah cukup. Mereka tidak mencari pengakuan, mereka tidak mencari pujian, mereka tidak mencari pengaguman, karena mereka tahu apa yang dilakukan untuk manusia akan berakhir bersama manusia, tapi apa yang dilakukan untuk Allah akan abadi. Inilah mengapa banyak wali Allah tidak dikenal manusia, karena mereka tidak pernah berusaha dikenal. Mereka lebih memilih dikenal Allah. Dan ketahuilah, tidak ada satupun air mata mereka yang sia-sia. Tidak ada satupun doa mereka yang tidak didengar. Tidak ada satupun rasa sakit mereka yang diabaikan. Allah melihat semuanya. Allah mendengar semuanya. Bahkan air mata yang jatuh dalam gelap yang tidak dilihat siapapun sangat berharga di sisi Allah. Air mata itu lebih berharga daripada pujian manusia, lebih berharga daripada penghormatan dunia, karena air mata itu jatuh dari hati yang tulus, dari hati yang mencintai Allah. Mungkin di mata manusia, mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan orang penting. Mereka bukan orang yang terkenal. Mereka bukan orang yang dikagumi dunia. Tapi langit mengenal mereka. Langit menyebut nama mereka. Langit menyaksikan sujud mereka. Dan Allah dekat dengan mereka. Sangat dekat. Lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan manusia. Inilah kedekatan yang misterius. Kedekatan yang tidak bisa dilihat, kedekatan yang hanya bisa dirasakan. Dan mungkin di suatu malam yang sunyi, saat tidak ada yang melihatmu, saat tidak ada yang mendengarmu, Allah juga sedang menunggumu untuk kembali, untuk berbicara, untuk menangis, untuk mendekat. Karena bisa jadi kesendirianmu bukanlah kebetulan, tapi undangan lembut dari Allah. Dan ketika seseorang mulai dekat dengan Allah, bukan berarti hidupnya menjadi tanpa luka. Justru seringkali, lukanya menjadi lebih dalam. Wali Allah adalah manusia biasa. Mereka punya hati. Mereka bisa merasakan sakit. Mereka bisa merasakan kecewa. Dan dalam perjalanan hidup mereka sering disalahpahami. Apa yang mereka niatkan dengan tulus disalahartikan. Apa yang mereka lakukan dengan ikhlas tidak dihargai. Apa yang mereka simpan dalam diam tidak pernah dimengerti. Terkadang mereka diremehkan, dianggap tidak penting, dianggap tidak berarti, dianggap tidak berharga. Padahal
hati mereka sangat berharga di sisi Allah. Terkadang mereka diabaikan, dilupakan, ditinggalkan, seolah keberadaan mereka tidak pernah berarti. Dan terkadang mereka dilukai dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perlakuan manusia. Luka yang tidak terlihat, luka yang tidak berdarah, tapi terasa sangat dalam. Dan di saat seperti itu, manusia biasa mungkin akan marah, membalas, membenci, menyimpan dendam, mengeraskan hati, tapi tidak dengan wali Allah. Mereka memilih diam, bukan karena mereka lemah, tapi karena hati mereka terlalu kuat untuk membalas dengan kebencian. Mereka memilih memaafkan, bukan karena mereka tidak terluka, tapi karena mereka tidak ingin hatinya dipenuhi kegelapan. Mereka memilih melepaskan, karena mereka tahu tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Ada kekuatan yang lebih tinggi daripada membalas, yaitu memaafkan. Wali Allah memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak manusia. Mereka tahu bahwa Allah melihat segalanya. Allah melihat luka yang tidak dilihat manusia. Allah mendengar tangisan yang tidak didengar manusia. Allah mengetahui rasa sakit yang tidak diketahui siapapun. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak membutuhkan pembelaan manusia karena mereka memiliki Allah. Mereka tidak membutuhkan pengakuan manusia karena mereka memiliki Allah. Mereka tidak membutuhkan pembalasan karena mereka percaya Allah adalah sebaik-baik pembalas. Inilah mengapa hati mereka tetap bersih. Mereka tidak membiarkan luka berubah menjadi kebencian. Mereka tidak membiarkan rasa sakit berubah menjadi racun di dalam hati. Mereka menjaga hati mereka tetap lembut, tetap hidup, tetap bersih. Karena mereka tahu hati yang bersih adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dan inilah kemuliaan yang tersembunyi, kemuliaan yang tidak dilihat dunia. Dunia mengira kekuatan adalah membalas. Dunia mengira kekuatan adalah menang. Dunia mengira kekuatan adalah membuktikan diri. Tapi wali Allah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa memaafkan saat kamu punya alasan untuk membalas. Kekuatan sejati adalah ketika kamu tetap lembut setelah dunia berlaku keras padamu. Kekuatan sejati adalah ketika kamu tetap mencintai Allah, meski hidup tidak selalu mudah. Dan mungkin di dalam hidupmu, kamu juga pernah terluka, pernah diremehkan, pernah diabaikan, pernah dilukai. Dan mungkin kamu bertanya, mengapa Allah membiarkan itu terjadi? Tapi ketahuilah, terkadang luka bukan tanda Allah menjauh, tapi tanda Allah sedang membersihkan hatimu. Membersihkan hatimu dari keterikatan pada dunia. Membersihkan hatimu agar hanya Allah yang tinggal di dalamnya. Karena hati yang paling dekat dengan Allah seringkali adalah hati yang pernah terluka, tapi tetap memilih untuk mencintai. Dan justru disitulah letak rahasia yang paling mengejutkan. Wali Allah tidak pernah merasa dirinya wali. Mereka tidak pernah bangun di pagi hari, lalu berkata dalam hati, "Aku istimewa." Tidak. Mereka tidak melihat dirinya seperti itu. Mereka melihat dirinya sebagai hamba yang penuh kekurangan, sebagai jiwa yang masih banyak dosa, sebagai manusia yang masih jauh dari sempurna. Semakin dekat mereka kepada Allah, semakin mereka merasa kecil. Semakin mereka mengenal Allah, semakin mereka sadar betapa lemahnya diri mereka. Karena ketika cahaya Allah mulai menyentuh hati seseorang, dia mulai melihat dirinya dengan jujur. Dia mulai melihat kesalahan-kesalahannya,
Dia mulai melihat kekurangannya. Dia mulai melihat betapa dia masih membutuhkan Allah. Inilah yang tidak dipahami banyak manusia. Dunia mengajarkan manusia untuk merasa besar, untuk merasa lebih baik, untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi wali Allah justru merasa sebaliknya. Mereka merasa kecil, sangat kecil di hadapan kebesaran Allah. Mereka tidak pernah merasa suci. Mereka tidak pernah merasa paling taat. Mereka tidak pernah merasa paling dekat. Justru mereka sering merasa takut. Takut amal mereka tidak diterima. Takut doa mereka tidak cukup tulus. Takut hati mereka belum benar-benar bersih. Dan rasa takut itu bukan melemahkan mereka, tapi menjaga mereka. Menjaga mereka dari kesombongan. Menjaga mereka dari rasa bangga diri. Karena mereka tahu, kesombongan sekecil apapun bisa menjauhkan hati dari Allah. Inilah mengapa mereka tidak pernah mencari status. Mereka tidak pernah ingin dikenal sebagai orang istimewa. Mereka tidak pernah ingin disebut sebagai wali. Mereka tidak pernah ingin dipuji sebagai orang suci. Bahkan jika manusia memuji mereka, hati mereka merasa tidak nyaman. Mereka takut pujian itu merusak keikhlasan mereka. Mereka takut pujian itu membuat hati mereka berubah. Mereka lebih memilih tidak dikenal, lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, lebih memilih menjadi biasa di mata manusia. Karena bagi mereka, dikenal Allah jauh lebih penting daripada dikenal dunia. Mereka tidak membutuhkan manusia untuk mengangkatnya, karena mereka tahu, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya, tanpa dia meminta, tanpa dia mengejar, tanpa dia menyadari. Dan inilah rahasia yang paling indah. Semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah mengangkatnya. Semakin seseorang merasa kecil di hadapan Allah, semakin Allah memuliakannya. Bukan di mata manusia, tapi di sisinya. Dan seringkali, orang itu sendiri tidak pernah menyadarinya. Dia tetap hidup seperti biasa, tetap merasa dirinya bukan siapa-siapa, tetap merasa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Padahal, namanya dikenal di langit. Padahal dia dicintai Allah. Padahal dia dijaga Allah. Inilah kemuliaan yang tersembunyi. Kemuliaan yang tidak dirasakan oleh ego, tapi dirasakan oleh hati. Dan mungkin saat ini kamu merasa dirimu penuh kekurangan, merasa dirimu tidak cukup baik, merasa dirimu tidak istimewa. Tapi ketahuilah, perasaan kecil di hadapan Allah bukan kelemahan. Itu adalah tanda hati yang hidup. Karena hati yang paling dekat dengan Allah bukan hati yang merasa paling tinggi, tapi hati yang paling tulus berkata, "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu." Dan ketika seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah, terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia, tapi bisa dirasakan oleh hati. Allah sendiri menjaga mereka, bukan manusia, bukan kekuatan dunia, tapi Allah, Tuhan seluruh alam, menjadi penjaga mereka. Perlindungan ini tidak selalu terlihat, tidak selalu berupa keajaiban besar, tidak selalu berupa sesuatu yang bisa dijelaskan, tapi nyata, sangat nyata. Perlindungan pertama yang Allah berikan adalah menjaga hati mereka. Allah menjaga hati mereka dari kesombongan, karena kesombongan adalah racun paling berbahaya, racun yang bisa menghancurkan kedekatan dengan Allah.
Maka ketika pujian datang kepada mereka, hati mereka tetap rendah. Ketika penghormatan datang kepada mereka, hati mereka tetap tunduk. Bukan karena mereka kuat, tapi karena Allah yang menjaga hati mereka. Allah juga menjaga hati mereka dari kehancuran. Ketika luka datang, hati mereka tidak hancur. Ketika kehilangan datang, hati mereka tidak kosong. Ketika dunia menjauh, hati mereka tetap hidup. Karena Allah tidak membiarkan hati mereka tenggelam. Allah menjaga cahaya di dalam dada mereka. Cahaya yang membuat mereka tetap bertahan, meski dunia tidak selalu ramah. Dan bukan hanya hati mereka yang dijaga, Allah juga menjaga hidup mereka. Bukan berarti hidup mereka tanpa ujian. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Tapi di tengah semua itu, Allah memberi mereka sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika dunia di sekitar mereka terasa berat. Inilah hadiah dari Allah. Hadiah untuk hati yang dekat kepadanya. Allah juga memberi mereka kekuatan, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan batin, kekuatan untuk tetap berdiri saat yang lain menyerah, kekuatan untuk tetap percaya saat yang lain putus asa, kekuatan untuk tetap berjalan saat jalan terasa gelap. Dan ada satu rahasia yang paling dalam. Meskipun mereka sering sendirian, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kehadiran yang selalu bersama mereka. Kehadiran yang tidak terlihat, tapi selalu terasa. Saat mereka duduk sendiri, Allah bersama mereka. Saat mereka menangis sendiri, Allah bersama mereka. Saat mereka merasa lemah, Allah bersama mereka. Saat tidak ada satupun manusia yang mengerti mereka, Allah mengerti. Allah mendengar. Allah dekat, sangat dekat, lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan. Inilah perlindungan yang paling agung, bukan perlindungan dari masalah, tapi perlindungan di dalam masalah. Bukan perlindungan dari luka, tapi perlindungan di dalam luka. Karena bersama Allah, tidak ada yang benar-benar menghancurkan. Bersama Allah, tidak ada yang benar-benar menakutkan. Dan mungkin ada saat-saat dalam hidupmu di mana kamu merasa sendirian, merasa tidak ada yang memahami, merasa tidak ada yang menemani. Tapi ketahuilah, jika hatimu dekat kepada Allah, kamu tidak pernah sendirian. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah menjagamu dengan cara-cara misterius yang bahkan kamu tidak sadari. Dan bisa jadi, selama ini ada banyak bahaya yang tidak pernah sampai kepadamu karena Allah telah menjagamu. Ada banyak kehancuran yang tidak pernah terjadi karena Allah telah melindungimu. Ada banyak kegelapan yang tidak pernah menelanmu karena Allah tetap berada di sisimu. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak pernah meninggalkannya. Dan setelah semua rahasia itu, mungkin sekarang hatimu mulai bergetar. Mungkin ada sesuatu yang pelan-pelan menyentuh dadamu. Karena pembahasan ini bukan tentang orang lain, tapi tentang kamu. Mungkin selama ini kamu merasa tidak istimewa, merasa hidupmu biasa saja, merasa tidak punya amal yang banyak, merasa tidak cukup baik, merasa tidak cukup suci, merasa terlalu banyak dosa, terlalu banyak kekurangan, terlalu jauh dari kata sempurna. Dan diam-diam, kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, melihat mereka lebih alim, lebih rajin,
lebih terlihat dekat dengan Allah. Lalu kamu berkata dalam hati, "Aku bukan siapa-siapa." Tapi siapa tahu, justru hatimu yang diam-diam dicintai Allah. Siapa tahu, air mata yang pernah kamu sembunyikan didengar Allah. Siapa tahu, doa-doa kecil yang kamu ucapkan dalam sunyi lebih berharga daripada banyaknya kata-kata di depan manusia. Karena wali Allah bukan yang paling terlihat manusia, bukan yang paling banyak dipuji, bukan yang paling sering disebut namanya, tapi yang paling dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu tidak diukur dari penampilan, tidak diukur dari popularitas, tidak diukur dari penilaian manusia. Allah melihat hati, bukan pakaianmu, bukan statusmu, bukan masa lalumu. Allah melihat ketulusanmu, melihat perjuanganmu, melihat niat yang mungkin tidak pernah dihargai siapapun. Jangan pernah meremehkan dirimu. Jangan pernah berkata bahwa kamu tidak berarti. Karena bisa jadi, di saat kamu merasa paling kecil, Allah justru melihatmu dengan penuh cinta. Bisa jadi, di saat kamu merasa paling jauh, Allah sedang sangat dekat. Yang perlu kamu lakukan bukan menjadi terlihat istimewa, tapi memperbaiki hatimu sedikit demi sedikit, membersihkannya dari iri, membersihkannya dari sombong, membersihkannya dari benci, mengisinya dengan sabar, mengisinya dengan syukur, mengisinya dengan cinta kepada Allah. Karena perjalanan menjadi dekat dengan Allah bukan tentang terlihat suci, tapi tentang hati yang terus kembali, terus belajar, terus memperbaiki diri. Dan mungkin tanpa kamu sadari, Allah sedang melihat hatimu, melihat usahamu, melihat niat baikmu, melihat tangisanmu di malam hari. Dan mungkin Allah sedang memilihmu, bukan untuk terkenal, bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi hamba yang dicintainya. Jika video ini menyentuh hatimu, jika ada bagian yang membuatmu terdiam, tuliskan di komentar, "Ya Allah, dekatkan aku kepadamu." Agar doa itu bukan hanya kamu baca, tapi kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Manisnya Iman. Karena di channel ini, kita tidak belajar untuk terlihat hebat di mata manusia. Kita belajar untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Pelan-pelan, bersama-sama. Semoga Allah menjaga hatimu. Semoga Allah melembutkan jiwamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.